saya sendiri tidak pernah diajarkan orang tua untuk mandi pagi. Jadi kalau saudara bilang jorok nggak mandi, biasa. Apanya yang jorok? Saudara bisa ketawa kan? Betul nggak? Itu budaya kami. Kalau saudara kerja di bosnya orang Taiwan, saya mau kasih tahu, orang Taiwan juga nggak pernah mandi pagi. Nggak pernah mandi pagi mereka. Biasa. Dan budaya ini ketika saya pindah ke Jawa, teman saya pagi-pagi udah ke rumah. Saya bangun, sebenarnya nggak pagi sih, udah jam 7. Kita dulu bangsawan, bangsa tanginya awan-awan. Jadi, pergi yuk. Saya kan masih kucuk-kucuk mata kan, saya minum, cuci muka, yuk jalan. Lu nggak mandi? Enggak, jorok. Kok jorok? Menurut dia jorok, nggak mandi. Menurut saudara jorok nggak? Kasih itu harus jangan pura-pura ya. Kasih harus jujur. Jorok nggak? Jorok. Itu kata kamu. Kenapa? Saya nggak jorok ya, karena kebudayaan saya begitu. Terus ada lagi, kalau mama saya panggil saya, itu bisa dari ujung sono, ujung gang yang lampu merah sampai mungkin di ujungnya Taman Sari itu. Itu kalau teriak, kalau panggil tuh begitu. Jadi kalau saya khotbah, orang bilang puji Tuhan, bisa dengar suara dengan jelas. Karena volumenya udah begitu. San, kalau ngomong tuh agak keras dikit. Saya ini belum teriak, masih ngomong biasa. Ya karena kebiasaan, kebudayaan. Amin. Nah, kita buka dulu firman Tuhan. Yohanes 13 dulu. 34 sampai 35. Ingat, kita membangun budaya. Amin. Budayanya yang saling mendukung. Jadi kita membangun budaya saling mendukung. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Amin. Harus apa? Saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus saling mengasihi, supaya dunia tahu, supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ada amin. Nah, ketika saya sampai di Jawa, saya mulai berubah pelan-pelan. Dibilangin jorok kan nggak mau kan, lama-lama. Karena apa? Karena orang banyak bisa mempengaruhi orang yang sedikit. Saudara percaya nggak? Orang yang banyak itu bisa mempengaruhi orang yang sedikit, dan orang yang sedikit sulit mempengaruhi orang yang banyak. Itu budaya. Jadi mau membangun, merobohkan benteng ini sangat susah. Saya juga harus bertahun-tahun mulai mandi pagi. Sampai saya kebiasaan udah setiap pagi harus mandi. Anak saya sama, dia mau sekolah dia harus mandi. Tapi sekarang udah berbeda. Pulang dari Taiwan dia nggak mandi pagi. Oh iya, baru 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Karena, kok kamu mandi? Aneh. Kebiasaan orang-orang gak pernah mandi. Kalau lihat kamu mandi, dia liatin, kok kamu mandi ya? Kalau di sini, kamu gak mandi ya? Gak mandi, aneh. Di sana kamu mandi ya? Aneh. Jadi mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu bicara tentang kebiasaan. Betul nggak?
Nah, tapi kita harus membangunnya. Bagaimana budaya ini bisa transfer kebiasaan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alkitab katakan. Jadi kita harus membuang hal-hal yang jelek dalam hidup kita. Kadang-kadang itu belum tentu salah, tapi itu nggak bagus. Kadang-kadang itu bukan dosa, tapi itu nggak baik. Dan kita harus saling. Nah, kembali lagi. Firman Tuhan katakan kita harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita harus saling mendukung. Dan firman Tuhan di Alkitab selalu bicara tentang itu. Bagaimana suatu bangsa bisa menang? Bagaimana suatu mujizat bisa terjadi kalau tidak ada kata kuncinya saling? Saya bisa kasih di perjanjian lama. Musa. Di zamannya Musa, ya kan? Keluaran 1. Zaman itu Raja Mesir. Amin. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Ya. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Perhatikan kalau anak ini lahir. Ya. Jika anak laki-laki, kamu harus tumbas, bunuh, habisin. Gak boleh biarkan dia hidup. Perintahnya tegas. Tetapi jika anak perempuan boleh, ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ini bohong. Betul? Karena mereka takut akan Tuhan dan mereka tidak membunuh. Dan harus kasih alasan, kalau enggak, bidan-bidan ini akan dibunuh. Terus, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Nah, ini akan menjadi masalah buat Mesir. Ketika bangsa Israel mulai banyak dan bangsa Mesir ketakutan. Ya kan? Nah, caranya membinasakan satu bangsa ini harus dimulai dengan yang laki-laki dibunuh semua. Perempuan gak akan ngelawan. Karena imam adalah laki-laki. Ada amin. Laki-laki kepala keluarga akan memerintah. Kalau itu udah gak ada, sudah kehilangan kekuasaannya. Di keluaran yang kedua dilanjutkan. Ini ada satu kerjasama tim di antara keluarga Musa. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambil sebuah peti, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau, tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai, lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Betul? Lalu bertanya kakak anak perempuan itu kepada putri Firaun,
ku panggilkan, ini kakak perempuan apa? Kakak perempuannya, betul? Halo? Akan ku panggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi kepada tuan putri. Saat putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi, panggil mamanya. Berarti ini ada mamanya, ada kakaknya, ada adiknya. Betul? Ayat berikutnya kalau saudara baca, sampai Musa dibesarkan, lalu dibawa ke Raja Firaun. Saudara bisa bayangkan, ini kalau dalam satu keluarga kecil aja tidak kerjasama, kira-kira Musa bisa hidup nggak? Dia harus pura-pura nggak kenal. Nggak mungkin bayi ini nggak nangis. Mungkin selama 3 bulan digendong terus, dianyain terus, dikasih makan terus, tapi mau sampai kapan? Akan ketahuan toh nanti bahwa ada seorang laki-laki. Maka terpaksa harus dibuang. Tapi bagaimana supaya dia bisa selamat? Kata kuncinya, mereka harus bekerja sama dan pura-pura bahwa tidak kenal Musa itu siapa. Padahal kakaknya yang suruh, mamanya yang menyusui, tetap sama dan dapat upah. Haleluya. Betul? Nyusuin digaji. Ini cara kerja Tuhan, ya kan? Kalau keluarga kita mau diberkati, itu keluarga harus bisa kerjasama. Ada amin. Bisa saling. Jadi ketika Tuhan bekerja, Tuhan selalu berbicara tentang kesatuan hati. Hal-hal yang akan terjadi selalu berbicara tentang kesatuan hati. Satu hati, tidak satu rasa. Saya punya 3 anak, dan saya memperlakukan mereka dengan rasa yang berbeda. Anak saya pertama cukup mandiri, dan dia bisa hidup sendiri. Kalau dia bisa hidup sendiri, berarti kan pengeluaran saya buat dia lebih kecil. Dia bisa cari makan sendiri. Anak kedua saya nggak bisa. Dia makannya banyak. Gaji yang didapat pun dia makan pun hampir habis. Coba kalau saya memperlakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa sakit dia nanti. Betul nggak? Karena dia harus makan. Coba kalau saya nggak kasih dia makan, nggak kirimin duit lagi, dia kelaparan benar. Tapi kalau anak saya enggak, dia lebih tangguh. Dia makan nggak sebanyak itu. Yang ketiga, kalau dia datang sunyi senyap, ada kayak nggak ada. Saya kalau anak dua ini pulang, wah heboh di rumah, kayak ada 20 orang. Kalau walaupun anaknya yang satu tinggal, itu kayak nggak ada orang. Nah, itu bicara karakter mereka. Tapi biar bagaimanapun kan harus kerjasama. Saya harus bilang sama cecenya, Cek, kamu ini bisa mandiri, oke, tapi nggak kasih duit makan lagi. Kalau enggak, nanti yang ini susah ke belakangnya. Harus kerjasama dia. Saudara ngerti? Keuangan paling ngerti kan ya? Ya, saya langsung ngomong dikit bisa nangkep, ya kan? Karena kalau keuangan kita pas, kita harus pinter-pinter mengatur supaya bisa kebagian. Kebagian rata nggak? Nggak bisa rata. Jari aja nggak rata, ada yang lebih pendek. Nggak bisa ngomong keadilan. Kita bisa bikin sebaik mungkin, tapi nggak bisa seadil mungkin. Ada amin. Jadi
Makanya kita bangun saling mendukung. Amin. Kalau anak saya nggak dukung saya, kalau cecenya nggak dukung saya, kira-kira yang terakhir itu nggak bakal goal dia bisa kuliah. Dijamin nggak akan kuliah. Gak usah berdoa. Gak pakai doa lagi. Orang kelihatan kok. Ngapain berdoa? Sesuatu yang gampang gak perlu didoakan. Bisa dihitung. Gak bakal. Mereka bisa kuliah aja, kita harus berdoa. Apalagi kalau gak diatur, jangan jadi orang bodoh. Dikit-dikit berdoa, hitung dulu. Alkitab bilang kalau kamu mau berperang, hitung dulu kira-kira kalau saya lawan dia menang apa enggak. Kalau enggak, udah bawa persembahan aja ke dia. Selesai. Ada amin. Buat mereka kuliah aja saya perlu berdoa. Apalagi buat yang ketiga, enggak bisa. Jadi tetap saya menyekolahkan 2 orang, tetap bayar 1 orang. Saudara paham? Menyekolahkan 2 orang, tetap bayar 1 orang. Nanti kalau ini mau masuk, ini harus berubah. Pinter-pinter kamu harus mulai dipangkas. Caranya seperti itu. Tapi kan harus kerjasama. Kalau anaknya coba bayi nggak bisa diatur, seenaknya semaunya, nggak akan jadi. Saudara bisa bayangin adik-adiknya nggak akan jadi. Halo, nggak akan jadi, nggak bisa menikmati kuliah. Amin. Jadi kerjasama tim keluarga. Nah, suami istri sehati, baru anak bisa sehati. Ini prinsip. Kalau suami istri nggak sehati, jangan harap anak bisa sehati. Anak itu ngelihat, tiap hari ngelihat. Saudara nggak perlu doa, dia bisa lihat. Saudara doa bagus-bagus, kelakuannya nggak bagus, anakmu nggak akan bagus. Saudara bisa pelayanannya bagus, di luar, di dalamnya nggak bagus, anak-anakmu dijamin nggak akan bagus. Saya berani garansi. Pelayanan ini kan kita dari luar. Kadang kan kita bisa pakai topeng, di luarnya kita pokoknya di dalamnya. Kalau pulang udah lain lagi, piring terbang di rumah. Harus begitu. Kalau nggak saling dukung nggak bisa. Itu ngomong yang kecil loh, keluarga. Bagaimana kita ngomong satu bangsa yang lebih besar? Bagaimana kita ngomong satu organisasi yang lebih besar? Nggak akan bisa. Makanya kita harus membangun budaya saling mendukung. Pelan-pelan. Puji Tuhan hari ini datang sudah banyak yang tidak terlambat. Ada yang pas, ada yang lebih dikit, tepuk tangan. Kalau kita bangun ini terus, jadi NLAK Serang, jadi kebaktian udah penuh. Tapi pelan-pelan, harus dimulai dari sedikit. Lama-lama menjadi banyak dan semakin lama semakin banyak. Dan akhirnya apa yang kita inginkan itu tercapai. Ada amin. Kalau enggak bisa. Saya bukakan lagi. Jadi ada firman Tuhannya. Kerjasama. Kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Ini bercerita tentang Naaman. Ya. Jadi, apa kalau enggak saudara bisa nanti baca di rumah 1 sampai 14. Ini Naaman, dia panglima, tapi dia kusta. Betul? Saudara pernah baca? Ya kan? Yes. Ya. Ada satu pembantu perempuannya, dia bicara sama bos istrinya. Kalau Naaman mau sembuh, dia harus datang sama Elisa. Betul?
Saudara enggak ini. Ayat 2. Nah ini, membawa tawanan seorang anak perempuan dari Israel menjadi pelayan istri Naaman. Terus berkatalah gadis itu kepadanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, kepada rajanya. Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah pergilah. Dan raja tulis surat. Dan habis itu marah-marah rajanya. Antara raja kasih surat. Yang jadi pertanyaan adalah ayat berikutnya, ayat 7. Nah, rajanya marah. Sesudah Raja Israel membaca surat, dikoeknya, emang Tuhan aku suruh aku sembuhkan dia? Ya, betul. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan kerajanya, lalu berhenti di depan pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang bujangnya. Haleluya. Elisa nggak keluar, suruh pembantunya keluar. Suruh dia pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Stop dulu. Ya kan? Perintahnya adalah pergi mandi 7 kali. Betul? Perintahnya jelas. Kenapa sih harus mandi 7 kali? Enggak 2 kali aja juga sembuh kok. Susah amat. Halo. Karena apa? Dia harus kerjasama. Tuhan butuh hatinya. Bisa nggak dia berjalan sesuai dengan perintah? Ini penting. Kadang-kadang kita suka seenaknya kita hidup, ya kan? Kita pengen hidupnya enak, seenak kita. Dia bandingkan, kayak nggak ada sungai yang lain. Dia bilang, bukankah Abama dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari sungai yang di Israel? Dia berpikir dengan cara perbandingan dia. Kayak nggak ada sungai yang lain, kenapa harus mandinya di situ? Sungai di Damsyik lebih baik. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Apa bedanya kalau aku mandi di sana dengan mandi di sini sih? Susah amat. Orang yang nggak mau diatur itu selalu bilang angel. Susah, angel. Angel diomongin. Angel itu apa? Ya susah itu, ya kan? Angel kan? Disuruh sini nggak mau, maunya gini. Dikasih A pengennya B. Angel wis. Akibat angelnya ini dia nggak akan sembuh. Nah, dia pergi dengan marah. Tetapi puji Tuhan, pegawai-pegawainya, anak buahnya datang dekat serta berkata kepada kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Ini kusta loh, mau sembuh, suruh mandi aja angel. Sudah sakit sombong lagi, pengen ngatur, pengen enaknya aja. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, pasti dia lakukan. Betul nggak? Kalau orang lagi kepepet harusnya disuruh apa aja mau kok. Tapi ini nggak mau. Puji Tuhan, tapi ada orang-orang yang sekelilingnya. Ada, amin. Ayat 14.
Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai perintah, dicelup 7 kali. Kalau 2 kali kira-kira sembuh nggak? 3 kali naikin deh, 4 kali naikin deh. Nggak bakal, harus 7 ya 7. Jangan tanya kenapa harus 7. Wong perintah Tuhan 7. Emang kamu jangan jadi Tuhan? Mau sembuh nggak? Kan gitu, betul nggak? Nah, ini yang disebut kita mau kerjasama. Walaupun dia raja, walaupun dia panglima tertinggi, tapi ketika dia melakukan, dia akan terima kesembuhan. Maka Alkitab katakan, pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, kayak bayi. Wow, halus. Kalau kita udah tambah tua kan tambah keribut, tambah kasar, tambah jelek. Ini halus. Luar biasa Tuhan kita itu. Amin. Ada amin. Amin. Halus seperti bayi. Bukan tahir aja, seperti bayi. Itu saudara lihat, kalau kita mau kerjasama dengan Tuhan, kita akan terima berkatnya. Dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Kita kalau mau hidup kita benar-benar mau diajar, mau dengar, mau melakukan, kita akan terima berkatnya. Ada amin. Buat anak-anak muda, dengar apa yang orang tuanya katakan. Tapi orang tua katakan yang harus saudara tunduk. Ada amin. Tapi kalau suruh nyolong ya jangan. Tetap tunduk tapi nggak nyolong. Betul? Kan tunduk, nggak lawan. Jangan ngelawan orang tua supaya usia kita panjang. Orang tua salah, nggak usah nyala-nyalain. Jadi kita bisa lihat, kalau kita bisa kerjasama, saling mendukung, kita akan bisa melihat hal-hal yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau keluarga kita jadi besar, anak-anak kita jadi besar, jadi orang yang penting, orang yang dahsyat, ya kita harus dimulai dari kita benar dulu. Ada amin. Jemaat kalau mau menjadi jemaat yang luar biasa, mari kita harus jalan bersama-sama. Kalau kita nggak bersama-sama, nggak akan terjadi. Gereja kota lintas generasi itu harus kerjasama antara anak dan orang tua. Betul nggak? Anak bisa, kalau kita tidak ngajarin dia benar, hari ini dia tidak ke gereja kita, dia di gerejanya sebelah. Dia kan di gereja sebelah. Dan kamu tanya, kenapa kamu harus di sebelah? Ya memang boleh, nggak boleh tak saya di sini, kan sama aja ada Tuhan. Bukan masalah di situ nggak ada Tuhan, di sini ada Tuhan, bukan. Semua gereja pasti kalau benar pasti ada Tuhannya. Betul nggak? Tapi masalah dia anak kita. Dia makan di kita sehari-hari, dia harus ikut kita. Nanti kalau bingung nggak kalau orang lihat anak saya ada di gereja di mana-mana, di situ iya, di situ iya, di situ iya, di situ iya, semua terkenal. Bingung kan saudara? Terus kalau ditanya, anakmu tuh gerejanya di mana? Ya ada di mana-mana, kan gereja sama. Sering kita dengar begitu bukan? Tapi kita nggak kenal nilai itu. Kita kenal gereja lokal. Ada amin. Ya kecuali anak saya kerjanya di Hong Kong nggak ada gereja, terpaksa dia harus ke gereja lain. Kalau di situ ada gereja yang sama dengan bapaknya, dia harus ke situ. Kalau justru dia nggak ke situ, itu jadi aneh. Ada amin. Kita kalau mau terima mujizat yang besar, kita harus satu hati. Ingat, Yosua
bagaimana dia bisa meruntuhkan Yeriko yang telah dibangun tembok begitu besar, begitu tebal, begitu gagah. Tuhan mengajarkan Yosua bagaimana berperang memenangkan kota itu. Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Ini nih, dia ditutup karena orang Israel nggak boleh masuk. Tidak ada orang keluar atau masuk. Firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Raja dan pahlawannya yang gagah perkasa. Ini bicara tentang satu kota, satu kerajaan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Apa? Semua prajurit. Perintahnya semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 6 hari pasukan Israel harus berkeliling satu kali aja. Kenapa sih nggak 2 kali apa 3 kali aja sekalian biar cepat gitu loh? Harus 6 hari, susah amat. Sekalianlah dikalikan aja, ditambahin aja udah biar selesai cepet gitu. Nggak bisa, karena perintahnya jelas. Perintahnya tinggal ikutin aja. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Ada amin. Dan 7 orang imam. Wah, ini tambah lagi. Tadi pasukan, sekarang ada imam. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Kok 7 sih? Lah 12 aja kayak bangsa Israel gitu. Gak bisa. Karena perintahnya 7 ya 7. Kalau 10 ya 10. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurangi. Amin. Tetapi pada hari yang ke-7, nah ini, pada hari yang ke-7, kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu dengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Haleluya. Perintahnya ini jelas banget ya. Tuhan kita itu Tuhan yang jelas. Makanya kadang kita hidup jadi orang harus jelas. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka gitu loh. Makanya kasih itu jangan pura-pura. Kalau nggak senang ngomong di depan, jangan ngomong di belakang. Kalau ngomong di belakang itu merusak. Berani terus terang kayak iklan Philip. Terang terus. Kan harus jadi terang terus kita. Terus terang jadi terang terus kan? Jadi kita jadi orang tuh nggak bingungin orang. Sebenarnya dia suka sama saya nggak sih gitu loh. Ya udah kalau nggak suka udah lah, lu banyak bacot udah sana, udah kan gitu aja udah, nggak usah banyak ngomong sana. Tapi kan aku nggak bisa pura-pura seneng iya. Sebelin. Halo. Jelas. Amin. Perintahnya jelas. Tuhan jelas, hidup kita harus jelas. Kalau kita ngomong harus jelas. Supaya apa? Nggak bingung. Sebenarnya maunya apa sih? Sebentar begini, sebentar begitu gitu loh. Kemudian ini pemimpinnya, Joshua bin Nun, memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala
tanduk domba di depan tabut itu. Yosua dengar firman Tuhan datang. Tuhan berkata kepada dia ikutin. Gak kurang, gak lebih. Terus, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju. Haleluya. Apa? Berkata kepada mereka, ya kan? Bangsa itu maka berjalan maju ke 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata di depan para imam yang meniup sangkakala dan berbaris menutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi mereka harus kerjasama, harus saling mendukung satu sama lain. Mereka harus berjalan bersama-sama. Bangsa ini harus kerjasama untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Bergandeng tangan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua, dan mereka melakukan. Ayat berikutnya, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedari sekali saja. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah 7 orang imam. Ingat selalu, ulang lagi 7. Betul? Gak sisa tinggal 6, tinggal 5, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Tetap 7 utuh. Yang membawa 7 tabut sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Urutannya tetap. Betul? Gak berubah. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Berturut-turut mereka 6 hari melakukan hal yang sama, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saya pikir ini gampang. Satu bangsa loh. Ada imam, ada prajurit. Kalau satu orang aja nggak mau aja, nggak berlaku hukumnya ini. Betul? Kalau satu orang aja nggak mau ambil bagian, bubar. Tetapi pada hari yang ke-7, ini dia hari yang ditunggu-tunggu. Mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ingat, hari terakhir berapa kali? 7 kali. Terus, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikusukkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu.
karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semua itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sanggakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sanggakala, mereka lakukan apa? Perintahnya apa? Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Haleluya. Runtuh dia. Ada amin. Dia harus menunggu aba-aba. Ada waktunya Tuhan. Dan Tuhan kalau udah kasih perintah, kalau kita lakukan, saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita belajar satu hal aja. Anggap aja kita orang bodoh, orang yang nggak ngerti, taat aja. Ketaatan kita akan mendatangkan berkat. Ini sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan bicara sama saya. Wah, ini satu bangsa yang besar. Mereka harus berjalan bersama-sama mengelilingi kota tembok itu selama 7 hari. Dan perintahnya sangat jelas. Ada amin. Saya belajar. Kita harus belajar taat dan percaya. Pegang itu dan lakukan. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat itu terjadi. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Banyak hal yang kadang-kadang kita nggak bisa lakukan. Kita butuh kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan bekerja buat diri kita, supaya apa yang kita rancang, apa yang kita mimpikan itu terjadi. Ada amin. Setiap hari kita harus berjalan bersama dengan kasih karunia, anugerahnya Tuhan. Kita butuh Dia di dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita perlu percaya sama Dia. Kerjasama adalah kita percaya sama Dia. Kalau kita percaya, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang membuat hal yang tidak sanggup kita lakukan, Tuhan lakukan buat kita. Saya selalu bilang, kalau buat anak saya sekolah, saya harus melihat mujizat itu. Dan mujizat sedang berjalan. Amin. Saya melihat anak saya tahun depan ini 1 selesai. Ini mujizat. Sesuatu yang gak pernah saya bayangkan, sesuatu yang saya gak bisa lakukan, itu Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Yang penting kita mengambil langkah iman, percaya, dan berjalan bersama Dia. Oleh anugerahnya kita akan bisa melewati hal-hal yang sulit, hal yang gak mampu, kita gak sanggup, kita gak bisa. Dan kita percaya bahwa Dia sanggup. Ada amin. Dia sanggup. Dia sanggup melakukan hal-hal yang gak bisa kita lakukan. Bahkan kadang-kadang kita gak pikir seperti itu, Dia bisa lakukan buat kita. Jadi ini saya berbicara tentang pengalaman kehidupan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh anugerah Dia, saya bisa melewati sampai hari ini. Saya bisa hari ini, anak-anak saya bisa menikmati. Itu karena kita orang tua. Kita pertama kita mempersiapkan, kita perlu iman juga untuk terus berjalan, terus bergantung sama Dia, sampai kita melihat hal-hal yang gak mungkin itu menjadi mungkin.
Hal-hal yang nggak bisa itu menjadi bisa. Ada amin. Itu butuh kerjasama. Saya butuh anak saya bantu saya. Anak yang pertama menolong saya, nanti anak yang kedua menolong saya, supaya anak yang ketiga bisa juga menyelesaikan kuliah dengan baik. Saya bilang sama mereka, papi akan pensiun 3 tahun lagi. 3 tahun kemudian papi udah gak punya penghasilan. Kita yang bekerja tahu lah ya, kalau hari ini kita gak kerja, udahlah mau makan apa, mau duit dari mana. Betul. Tapi kan kita harus pikir, kasih tahu mereka, supaya kita bisa saling mendukung. Nah, waktu itu saya hitung, itu Jason kurang lebih itu masih paling 2 tahun apa 1 tahun setengah. Itu perlu biaya. Ingat, saya hanya bisa sekolahkan 1 dengan catatan saya bekerja. Halo. Tapi kalau saya udah nggak bisa bekerja, gimana saya menyelokkan? Gimana bisa kuliah? Kan pertanyaannya itu. Nggak punya penghasilan, ya mereka harus bantu. Beda kalau kita banyak duit mah nggak usah suruh anak bantuin kita. Kita bisa kok. Kalau kita bisa, kita kasih anak mau mobil, Vera mau mobil, beli aja. Kan gitu. Kalau aku nggak punya duit mau beli, ya beli sendiri. Kan begitu. Sama anak saya nanti mau kuliah, ya mereka harus bantu. Karena saya sudah tidak punya penghasilan, dan saya harus berdoa. Haleluya. Gimana Tuhan caranya? Nggak tahu. Punya Tuhan punya cara. Tapi saya ngajarkan mereka harus gotong royong, menolong adiknya. Apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Kan dana pensiun kan harus saya bisa memakai supaya nanti saya nggak begini-begini sama anak. Saya nggak mau nanti begini sama anak. Otomatis uang yang pensiun itu kalau bisa saya kelola, supaya saya nggak mau minta-minta. Bukankah orang tua seperti itu? Saya sama, kalau punya orang tua, kita sebagai orang tua kita akan begitu. Beda kalau kita kaya. Kalau kita nggak ada, kita berpikir bagaimana nanti bisa bertahan hidup. Bukan kita nggak percaya sama Tuhan, tapi Tuhan kasih kita untuk berpikir. Ada amin. Kita harus kelola keuangan kita kelola dengan baik. Semua kita kelola dengan baik. Hidup kita atur dengan baik. Nanti pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Ada amin. Jadi saya mau kasih tahu, buat kita itu kita harus membangun budaya saling mendukung. Ada amin. Kalau kita mau melihat generasi berikutnya naik, kita sebagai orang tua, kita harus berdiri dan kita mempersiapkan jalan bagi mereka. Ada amin. Sebagai orang tua, saya harus mempersiapkan generasi muda ini bagaimana mereka ke depan. Ketika kita yang sebagai orang yang berjalan di depan, kita turun, mereka harus naik. Dan harus ada yang menggantikannya. Tapi itu harus dimulai dengan persiapan dini. Ada amin. Maka gereja sekarang sudah mulai dari gereja anak. Sudah mulai ada, mereka kayak retreat yang kecil di gerejanya. Walaupun nama apapun terserah, tapi mereka mulai bergerak. Saudara punya anak-anak kecil, diberkati nggak Bapak Ibu yang di sini? Itu karena kita membangun nilainya langsung. Nah, kalau saudara mulai mengambil bagian, bekerja sama dengan apa yang diajarkan, saudara lakukan, maka saudara akan melihat ketika nanti mereka dewasa, mereka akan di sini, nggak di luar. Halo, mereka akan berdiri di depan saudara, nggak di luar. Betapa bangganya kita kalau punya anak kita melayani Tuhan di depan kita, di sisi kita. Ada amin. Ini yang kita bangun, kita nilai.
Nilai yang kita bangun gereja kita, gereja kota lintas generasi. Yang setiap generasi mengambil bagian. Setiap kita punya tanggung jawab. Kalau kita ingin melihat hal-hal yang besar terjadi, harus dimulai dengan orang tua, dengan kita. Ada amin. Hari ini saya berbicara tentang hati kita. Bagaimana saya berbicara sebagai orang tua, mempersiapkan anak saya, mempersiapkan mereka. Begitu juga dengan saudara. Di rumah saudara harus mempersiapkan anak saudara. Ini bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Alkitab katakan, ajari dia berulang-ulang setiap hari. Saat kamu tidur, saat kamu bangun, saat kamu lagi berjalan. Saya kadang ngomong sama anak saya, ngomong bisa sampai saya tidur. Alkitabiah. Betul? Pada saat kamu bangun, saya tidur kan, sebelum tidur ngomong sampai ketiduran. Besok pagi saya sampai mana? Oh, papi udah ngorok katanya. Saya nggak tahu saya udah ngomong sampai mana, saking ngantuknya, tapi pengen ngomong. Pernah seperti itu? Anak kalau kita di rumah, kita nggak ngajarin dia, nggak ngomongin dia, nggak kasih visi, nggak kasih nilai, nanti dia akan ngambil dari luar. Nanti kita heran, anak kita kok jadi begini? Salah sih mereka pengaruhin anakku. Mereka nggak bener. Kita mulai salahin orang lain, nggak bener. Kita yang nggak bisa, kita yang bodoh, nggak bisa mempengaruhi anak kita. Halo. Kalau kita bisa mempengaruhi, kalau kita bisa menanam nilai kepada anak kita nggak akan. Halo, nggak akan jadi yang di sebelah kita. Kalau anak kita jadi yang di tetangga kita, berarti itu bukan anak kita. Betul nggak? Jangan kita salahkan tetangga kita. Oh, anakku dipengaruhi gara-gara ikut mereka tuh. Nggak benar jadi hidupnya. Kita mulai salahkan. Satu hal yang belajar, jangan salahkan orang lain. Kalau anak saya salah, berarti salah saya. Kalau anak saya nggak berhasil, berarti salah saya. Kalau anak saya ketipu, berarti salah saya. Saya tidak mendidik dia dengan baik, sehingga hari ini dia jadi begini. Setuju kan? Ada yang setuju dengan saya? Ingat, bilang sama kiri kanan, jangan salahkan orang lain. Amin. Bapak Ibu diberkati. Jangan salahkan orang lain. Kalau ada yang ngomongin si ini sampai agak panjang. Ya bagus. Monyong dikit. Apa gimana lah pokoknya. Sampai dia ngerti, nggak boleh gitu. Halo. Ada amin.